Selamat pagi, selamat datang di podcast anak SMA. Dengan saya Rizky Kurniawan sebagai host. Kali ini di podcast ini saya akan mengundang teman kami dari kelas 11 MIPA 2. Topik pembahasan kali ini kita akan membahas kelahiran Soekarno dan gimana pendidikan Soekarno. Dan yang kedua, kita akan membahas juga peran Soekarno dalam masa penjajahan Jepang. Oke, ini dia narasumber yang saya sebutkan tadi. Ada Melisa, ada Niva. Saya dulu, guys. Hai. Oh ya, by the way, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sekarang kali ini kita akan membahas sosok pahlawan nasional yang tentu semua pernah dengar namanya. Dia adalah Insinyur Soekarno yang merupakan sosok yang sangat dikagumi hingga saat ini karena perannya yang sangat besar pada saat tercapainya suatu kemerdekaan Indonesia. Selain jasa-jasanya tercapainya suatu kemerdekaan Indonesia, kita harus lebih tahu nih dan lebih mengenal gimana sosok Soekarno itu sendiri. Kan anak-anak belum tentu semua tahu nih gimana profil singkat Soekarno itu kayak gimana, pernah mengenyam pendidikan di mana, dan silsilah keluarganya itu gimana. Agar anak-anak yang di luar sana lebih tahu dan lebih mengenal sosok Soekarno itu, coba ceritakan sedikit tentang silsilah biografi Soekarno sang pahlawan proklamator itu. Bung Karno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Beliau itu mempunyai nama kecil, yaitu Kosno Sosrodi. Lantaran sering sakit-sakitan, jadi beliau itu diganti namanya menjadi Soekarno. Oh iya, Soekarno. Beliau itu masa kecilnya dihabiskan bersama kakeknya yang bernama Raden Harjo Kromo di Tulungagung, Jawa Timur. Namun pada masa pemerintahan Soekarno, beliau ini harus berakhir masa jabatannya karena kesehatannya yang menurun. Jadi beliau itu meninggalkan dunia pada tanggal 21 Juni 1970. Oh iya, kan beliau itu meninggal pada tanggal 21 Juni tahun 1970 kan? Iya. Kalau boleh tahu gimana beliau itu dimakamkan? Beliau itu dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, dan bertepatan dengan sebelahan dengan ibundanya yang bernama Ayu Nyamanulai. Dan siapa sajakah saudara kandung Soekarno, dan beliau itu anak keberapa? Soekarno adalah seorang anak laki-laki yang lahir dari pasangan Raden Sukami Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyamanulai. Soekarno ini lahir sebagai anak kedua dan memiliki saudara kandung. Saudara kandung itu bernama Sukarmini yang lahir pada 29 Maret 1898 di Bali. Kan saya sering dengar nih, Soekarno itu kan merupakan sosok yang sangat cerdas dan sangat haus akan hal politik. Bagaimana tahapan pendidikan beliau dulu sampai beliau itu menjadi sosok presiden pertama Indonesia yang cerdas dan banyak dikagumi hingga saat ini? Gimana? Bung Karno itu masuk sekolah pada tahun 1907 di Tulungagung, tetapi akhirnya dia pindah ke Mojokerto karena ikut ayahnya. Nah, pada tahun 1911 ia melanjutkan sekolah di ILS di Mojokerto. Setelah dari ILS
itu pada tahun 1915 Soekarno melanjutkan pendidikan di HBS di Surabaya. Oh iya. Setelah menyelesaikan pendidikan di HBS pada tahun 1920, ia melanjutkan sekolah di THS yang kini dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung atau ITB. Ya, betul sekali. Setelah lulus pada 25 Mei 1926, ia memperoleh gelar. Oh, gelar ya? Iya, betul sekali. Mendapatkan gelar sebagai insinyur. Itu berarti beliau lulusan S3 ya? Mungkin. Saat masih bersekolah di Surabaya, Soekarno itu tinggal di rumah Raden Haji Umar Said Tokro-Minoto. Kalau boleh tahu, Raden Haji Omar itu sih sosok kayak gimana? Gitu. Raden Haji Omar Said Tokro-Minoto adalah salah satu pemimpin organisasi Islam pertama di Indonesia, yaitu Sarekat Islam. Iya. Di sana rasa nasionalisme Soekarno tumbuh. Ia juga mempelajari paham dan konsep pemikiran Barat dan Islam. Soekarno kemudian mendirikan Algemeen Studi Club di Bandung pada tahun 1926. Ini juga menjadi awal mula didirikannya Partai Nasional Indonesia atau PNI oleh Soekarno pada 4 Juli 1927. Kan pada saat itu pernah dengar kan, PNI itu kan udah semakin dikenal bahkan di luar Jawa sekalipun. Hal ini membuat Soekarno itu ditangkap oleh Belanda. Kalau boleh tahu, kapan Soekarno itu ditangkap dan di mana Soekarno itu diasingkan? Soekarno ditangkap Belanda pada 29 Desember 1929. Ia dipenjara di Sukamiskin, Bandung, dan bebas pada 31 Desember 1931. Usai bebas, Soekarno bergabung dan memimpin Partai Pecahan PNI, yakni Partai Indonesia atau Partindo. Akibat hal ini, lagi-lagi Soekarno ditangkap Belanda dan diasingkan di Ende Flores pada 1933. Oh, berarti diasingkan lagi gitu? Iya. Kan saya pernah dengar nih, Bung Karno itu kan memiliki seorang istri 3 dan selama pernikahannya ia dikaruniai 8 orang anak. Kalau boleh tahu, siapa saja sih nama-nama istri Soekarno itu, dan siapa sih nama 8 putra putri Soekarno itu sendiri? Dari ketiga istrinya, Soekarno dikaruniai 8 orang anak. Iya. Yang istri pertama itu bernama Fatmawati ya. Nah, beliau itu melahirkan anak yang bernama Guntur. Yang kedua ada Megawati, terus ada Rahmawati, dan ada Sukmawati, dan ada Guru. Oh, berarti sosok yang salah satunya namanya Megawati itu ibunya berarti yang namanya Fatmawati. Iya, betul sekali. Iya, iya. Terus? Nah, untuk istri yang kedua itu yang bernama Hartini. Beliau itu melahirkan seorang anak yang bernama Taufan dan Bayu. Istri Soekarno yang ketiga itu bernama Ratna Sari Dwi. Beliau itu berdarah Jepang. Dan beliau mendapatkan karunia anak yang bernama Kartika. Oh, iya. Kan pada tahun 1967 kan Soekarno itu dilengsarkan dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya mau tanya nih, kenapa sih Soekarno itu menyerahkan jabatannya sebagai Presiden? Gimana itu, jelaskan? Soekarno menyerahkan jabatannya sebagai Presiden Indonesia setelah terjadi gejolak politik. Gejolak ini disebabkan oleh pemberontakan G30 SPKI yang menewaskan banyak perwira TNI. Itu berarti gara-gara peristiwa G30 SPKI, Soekarno
mengundurkan diri sebagai presiden gitu ya. Iya. Oh iya. Pada awal penjajahan Jepang, tokoh-tokoh Indonesia kan belum begitu populer kan di kalangan pemerintahan Jepang. Namun tapi untuk menarik hati rakyat Indonesia, Jepang pun mulai melirik dan memanfaatkan tokoh-tokoh Indonesia terutama Soekarno. Kalau boleh tahu, gimana sih peran Soekarno dalam kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Jepang itu? Pada masa penjajahan Jepang, Soekarno itu diberi kepercayaan untuk memimpin organisasi yaitu dari Jawa Hokokai. Terus ada Pusat Tenaga Kerja yaitu Putra, iya. Dan ada BPUPKI dan PPKI. Bersama tokoh nasional lainnya seperti Hatta, Ki Hajar Dewantoro, Kiai Haji Mas Mansur, dan lain-lainnya. Mereka bekerja sama dengan memerintah penduduk Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Meski ada pula yang melakukan gerakan bawah tanah seperti Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin, karena mereka itu menganggap Jepang adalah fasis yang berbahaya. Jadinya mereka itu berbeda pandangan gitu iya, ya. Betul. Pada masa penjajahan Jepang, luka yang paling mendalam kan terjadinya tragedi kerja paksa atau Romusa yang pada awalnya kan dikendalikan oleh Jepang. Namun saya pernah dengar ternyata salah satu tokoh Indonesia juga memotori suatu kerja Romusa tersebut, ialah Presiden Soekarno itu sendiri. Iya. Lantas mengapa atau alasan mengapa Soekarno itu memotori kerja Romusa atau kerja paksa yang banyak memakan korban bahkan ribuan rakyat Indonesia? Itu gimana? Karena pada saat itu Soekarno yang mengotori kerja paksa atau Romusa ini tentu saja membuat dirinya dilema akan kepentingan Jepang dan pengorbanan rakyat Indonesia. Di lain sisi kondisi Indonesia yang saat itu masih dalam penjajahan Jepang, yang mana kala itu rakyat Indonesia tidak memiliki senjata dan keahlian perang, yang membuat Soekarno khawatir jika rakyat Indonesia melawan Jepang secara langsung maka pasti akan kalah, bahkan korban yang berjatuhan akan lebih banyak daripada Romusa, sehingga memaksakan Soekarno memilih jalan yang memaksakan Soekarno mengorbankan sebagian rakyat Indonesia karena memang inilah jalan satu-satunya yang harus dipilih Soekarno. Pada masa penjajahan Jepang, kan Soekarno menjadi salah satu monotor pada kerja paksa atau Romusa. Kalau boleh tahu, sebutkan salah satu bentuk Romusa yang dimonotori oleh Soekarno itu sendiri. Salah satu bentuk kerja Romusa adalah pembuatan jalur rel Saketi menuju Bayah yang digunakan ketika mengangkut barang. Pembuatan rel yang dijuluki Dead Railway ini telah menelan banyak korban jiwa karena para pekerja harus bekerja tanpa henti dengan berbagai siksaan dan tidak mendapatkan hak-hak mereka. Saya pernah dengar suatu buku yang berjudul Soekarno Penyambung Lidah Rakyat atau karya Cindy Adams. Isinya memuat pernyataan-pernyataan seputar tentang Romusa kan. Coba kasih tahu sedikit isi pidato Soekarno seputar pengakuan tentang Romusa itu gimana? Sesungguhnya akulah Soekarno yang mengirim mereka kerja paksa. Ya, akulah orangnya. Aku menyuruh mereka belayar menuju kematian. Itu sepenggal dari isi pidato Romusa gitu ya. Iya. Setelah gambar Soekarno dan Romusa yang terkesan mendukung Romusa itu tersebar di mana-mana, Soekarno kan menjadi tidak dipercaya lagi oleh rakyat. Bahkan suatu mahasiswa kedokteran yang juga aktivis
pergerakan juga tidak percaya kepada Soekarno. Tapi mengapa sampai hati Soekarno memberikan rakyat Indonesia kepada para penjajah untuk melakukan suatu tindakan yang kurang manusiawi, yaitu Romusa itu sendiri gimana itu? Karena Bung Karno itu tahu betul jalan yang telah dipilihnya merupakan memang jalan yang harus diambil karena keadaan bangsa yang sangat dicintainya saat itu tidak mungkin mampu melawan Jepang, bahkan mengalahkan tentara Jepang karena tidak adanya keahlian militer dan tidak memiliki senjata. Hal inilah bagi Soekarno tidak ada pilihan lain untuk memilih jalan lain, yakni dengan terpaksa harus mengikuti kepentingan Jepang dengan mengorbankan rakyat. Berarti Soekarno itu niatannya untuk menyiapkan dulu suatu persiapan, karena kan Indonesia belum siap secara untuk melawan suatu penjajah. Betul. Karena kalau langsung melawan suatu penjajah kan ibarat itu pasti kalah. Iya. Terima kasih yang menjadi narasumber di acara podcast hari ini, karena ini sangat bermanfaat bagi anak-anak yang di luar sana yang belum tahu tentang sosok Soekarno itu gimana dan peranan Soekarno dalam masa penjajahan itu bagaimana. Itu sangat membantu bagi anak-anak yang kurang tahu pada soalan tersebut. Ya. Sama-sama. Sekian dari kami. Jangan lupa like dan subscribe video ini karena like dan subscribe itu gratis.